Hadirin, akan ada sambutan dari penyelenggara yaitu Ibu Sulis Bambang. Setelah itu akan kita lanjutkan dengan doa bersama. Monggo Ibu Sulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat dan bahagia untuk kita semua. Pertama-tama perkenankanlah saya atas nama Bengkel Sastra Taman Maluku dan Rotary Club Semarang Kunti menghaturkan selamat datang kepada Ibu dan Bapak sekalian yang sudah berkenan hadir siang hari ini untuk bersama-sama mengingat dan mengenang kembali Ibu Enhadini yang sebetulnya pada tanggal 29 Februari kemarin adalah hari kelahiran beliau. Biasanya kami dari Rotary, sahabat-sahabat dari Rotary Klub Semarang Kunti itu kalau tidak ada tanggal 28 kita menyelenggarakan acara makan siang bersama dengan Bu Dini tanggal 1 Maret. Kalau tidak ada tanggal 29. Berarti kalau kita bisa menyelenggarakan 29 itu tepat ya 4 tahun sekali. Jadi kalau karena biasanya tidak ada tanggal 29 ya berarti kita merayakan tanggal 1 Maret. Jadi kenapa acara ini sengaja saya bawa ke sini agar ibu-ibu sekalian bisa mengenang lebih dekat lagi bahwa rumah ini adalah rumah beliau saat masih kecil dan ketika beliau pulang dari Perancis. Jadi inilah rumah beliau. Saya kira mungkin depannya tidak ada perubahan ya. Yang belakang memang banyak sekali perubahan karena kamar beliau juga sudah menjadi dapur bersih. Karena sekarang yang menempati hanya Mbak Uti. Mbak Uti menempati sendiri rumah ini. Jadi tadi sudah sempat ngobrol dengan Mas Trianto juga. Kalau bisa jangan sampai rumah ini nanti bisa gimana caranya bisa dipertahankan gitu Mbak Uti ya. Tapi memang itu tidak gampang nih Mas Rini. Jadi tidak gampang. Jadi oleh karena itu Ibu dan Bapak sekalian barangkali nanti kita ngobrol soal kenangan tentang Enhadini karena mungkin yang muda-muda mungkin tidak terlalu kenal dengan beliau. Dan sengaja memang kami akan dalam rangka memperingati hari kelahiran beliau kita akan sedikit berdoa bersama yang nanti akan dipimpin oleh Mas Kiai Budi Mariono. Saya kira mungkin sekali lagi perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak sekalian yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sulis Bambang sebagai penyelenggara acara ini. Acara yang selanjutnya adalah doa bersama yang akan dipimpin oleh Kiai kita, Kiai Budi Mariono. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa bersama-sama untuk kebaikan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rahman ya Rahim. Hidayahi kami selalu, rahmati kami selalu, berkahi kami selalu, ridhoi niat dan langkah baik kami selalu. Ya Rahman, Ya Rahim, lapangkanlah yang sedang dalam sempit, mudahkanlah yang sedang dalam sulit, sembuhkanlah yang sedang dalam sakit, tenangkanlah yang sedang dalam risau. Ya Rahman, Ya Rahim, berilah kami rezeki yang sehat, berilah kami kesehatan rezeki. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, hanya kepadamu kami minta, karena kami tidak bisa lain selain menjadi hamba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin yang berbahagia, terima kasih kepada Kiai Budi Mariono yang telah memimpin doa. Acara yang selanjutnya, Dini dan Rotary. Kepada Ibu Hesti Utami, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semua yang ada di sini. Saya percaya bahwa pada siang hari ini kita semua yang berkumpul ini adalah para sahabat dari Ibu Dini almarhum. Ibu Dini saya kenal kira-kira 33 tahun yang lalu ya. Waktu itu Rotary Club Semarang Kunti belum didirikan, belum diresmikan. Saya bertemu beliau di rumah salah seorang tokoh dari toko buku Gramedia, yaitu Mas Eko, yang syukuran atas rumah barunya. Saya tidak menyangka bahwa di situ hadir Ibu NH Dini. Dan setelah berkenalan, saya sangat kagum sekali karena beliau adalah termasuk penulis buku yang saya kagumi. Saya banyak membaca buku-buku beliau sebelum mengenal dengan beliau. Kemudian karena saya waktu itu sedang dalam proses untuk membentuk sebuah Rotary Club dengan anggota semua wanita, maka saya ajak beliau untuk bergabung. Dan beliau sangat-sangat antusias dan banyak membantu kami. Pada saat proses pendirian dari Rotary Club Semarang Kunti, beliau banyak terlibat di dalam kegiatan kami. Bahkan kemana-mana kami waktu itu sempat ke Surabaya bersama-sama dengan Ibu Edith, Ibu Angeli dan Ibu Menita, termasuk Ibu Dini dan saya. Di sepanjang jalan itu kita bergurau riang sekali karena Bu Dini membuat arom-arom yang sangat enak dan kita menikmati arom-aromnya itu di jalan. Ibu Dini adalah seorang yang humble dan rendah hati. Beliau sangat baik dengan lingkungan di sekitarnya. Dan pada saat beliau waktu itu dipanggil oleh sebuah organisasi di Australia, di Melbourne, beliau meminta agar kami Rotary Club Semarang Kunti membuat proposal yang bisa diajukan. Dan waktu itu kami mempunyai desa binaan di daerah sekarang namanya Kecamatan Beringin, di belakangnya Berjaya Kedumpani. Waktu itu tuh masih desa, belum jadi kota seperti sekarang. Dan kita punya desa di situ bernama Desa Gondorio. Lalu proposal itu kami ajukan karena di Gondorio itu ibu-ibunya mengangkut air setiap hari dengan digendong di dalam jun dari mata air yang ada, cukup jauh. Ya, lalu kita melakukan pipanisasi dan membuat beberapa MCK di 8 dukuh di desa tersebut dengan tokoh utamanya Ibu Nibitarini yang waktu itu mondar-mandir dan bolak-balik ke desa Gondorio. Kita cukup lama menggarap desa itu karena waktu itu nilainya hampir 100 juta ya. Waktu itu tahun 92 nilai segitu tentu cukup banyak ya, dan kita berhasil mendirikan MCK dan mengairi Gondorio itu di 8 dukuh gitu. Jadi ya, dan saya ingin cerita sebetulnya proyek kita ini luar biasa sekali karena sempat terhenti, kemudian dihentikan oleh klub dari Amerika, Kodiak ya, Rotary Club Kodiak Moon dari Amerika, dan diteruskan Alaska ya. Kemudian kita lanjutkan dengan pengairan di Gondorio sampai selesai. Ada satu daerah, yaitu kalau nggak salah namanya Desa Tegal Kangkung,
yang tidak mungkin diairi karena airnya tuh digali sampai dalam, tapi airnya kuning dan kotor dan bahkan asin. Jadi tidak bisa untuk mencuci baju aja tidak bisa. Gitu. Lalu yang saya ingat juga adalah keterlibatan Bu Dini ketika kami belum mempunyai nama, dan waktu itu kami serombongan beserta dengan klub sponsor kami dari Rotary Club Indraprasta Semarang menghadap Bapak almarhum Jenderal Haji Muhammad Ismail yang waktu itu adalah Gubernur Jawa Tengah. Kemudian kita nyuwun nama dengan beliau. Lalu beliau memikir-mikir kemudian mengatakan Sinto aja ya, pakai nama Sinto, karena Sinto itu tokoh yang setia, itu wanita yang setia. Lah ini Bu Dini yang seorang feminis sejati langsung mengangkat jarinya. Saya nggak mau pakai nama Sinto karena waktu itu ada klub malam di Pasar Juara yang namanya Sinto. Ya, betul. Jadi beliau protes keras, tidak mau diberi nama Rotary Sinto. Kemudian Bapak Ismail memikir lagi dan memberi nama kita Kunti. Karena Kunti itu adalah ibu teladan bagi selain kepada keluarganya, kepada anak-anaknya yang semua adalah anak tiri, dan juga kepada bangsa dan negara. Diharapkan bahwa dengan nama itu maka Rotary Club yang akan didirikan ini akan menjadi klub yang seperti Ibu Kunti setidak-tidaknya karena memakai tokoh nama tersebut. Itu saat ini kita sudah berusia 32 tahun dan jumlah kita waktu diresmikan itu 28 orang. Hari ini sudah 94 orang, ibu-ibu semua. Ya, jadi terima kasih. Anaknya banyak. Betul. Karena Kunti sendiri kemudian dalam perjalanan pengabdiannya telah melahirkan beberapa klub di Solotigo, lalu Ungaran, Pekalongan, Tanjung Mas, dan Pandawa. Bu Maria itu ada di klub Pandawa. Gitu. Anaknya Kunti juga, jadi ini cucunya Kunti. Kemudian kenangan yang juga sangat sampai saat ini masih kami kenang. Setiap kali kita meeting, kita selalu menyanyikan lagu Mars Rotary Kunti. Itu liriknya adalah dari Bu Dini. Syairnya ditulis oleh Ibu Greta, seorang guru piano klasik ya. Beliau mengarang notnya, kemudian Bu Dini memasukkan kata-katanya. Dan kata-katanya itu sangat bagus dan sangat mengena di hati kita semua. Karena ya kata termasuk mari kita Kunti bersama mengabdi, terjun ke jantung masyarakat pasti. Jadi itu adalah tulisan dari Bu Dini. Banyak sekali peran serta Bu Dini di dalam perjalanan Rotary Club Semarang Kunti khususnya, dan tentunya beliau juga kenal dengan klub-klub yang ada di Semarang. Saat ini klub di Semarang sudah ada 10 klub. Waktu itu waktu kita dilahirkan tuh Kunti adalah klub yang kelima di kota Semarang. Lalu karena kesibukan beliau, dan beliau itu sering berganti-ganti tempat ya. Jadi waktu itu beliau sempat tinggal di perumahan Pandana Merdeka di Ngalian, tanahnya longsor ya. Akhirnya karena longsor beliau sempat kembali ke sini beberapa saat dan mendapat tawaran dari Kanjeng Ratu Emas untuk ke Jogja di Sleman apa ya? Di Sleman, di daerah Sleman sana ada kompleks lansia mandiri yang disediakan oleh Ibu Ratu Emas untuk para lansia yang masih berkarya. Jadi bukan lansia yang jompo, tapi lansia yang masih berkarya, dan beliau sangat suka sekali dan beliau memindahkan perpustakaannya ke tempat tersebut. Saya sudah beberapa kali menengok ke sana. Kemudian karena satu dan lain hal, banyak di perumahan itu yang kemudian menjual jatah tanahnya kepada orang lain, pada para keluarga muda yang punya anak-anak kecil. Jadi kalau siang itu mereka main bola, sepak ini, macam-macam lah ya, sehingga Bu Dini merasa bising.
Akhirnya beliau merasa tidak kerasan. Lalu kembali ke Semarang, mendapat tawaran dari Bapak Mardianto, ya, gubernur lagi. Itu beliau ada lahan di Langen Werdasih di Ungaran, alun-alun Ungaran belakangnya. Beliau tinggal di situ, rumahnya enak, asri. Beliau menanam pohon anggrek dan sebagainya di situ. Ternyata setelah bolak-balik tinggal di situ beberapa tahun, beliau merasa sangat berat apabila harus pulang pergi ke Semarang. Karena beliau itu memerlukan perawatan medis, yaitu tusuk jarum di tempat Om Cong di Jagalan. Jadi setiap hari Selasa beliau tuh turun dengan taksi lalu kembali ke Ungaran. Karena merasa setelah bertambah usia, lalu beliau merasa kecapean. Jadi akhirnya beliau mendapat pandangan untuk tinggal di sebuah rumah lansia yang ada di Jalan Tusam Raya nomor 2A, yaitu Harapan Asri. Itu dikelola oleh Bruderan. Lalu beliau tinggal di situ, mengambil 2 kamar dan sudah mengangkut barang-barangnya semua, dan beliau mengharapkan bahwa akan dipanggil Tuhan di rumah tersebut. Namun saya juga nggak tahu ya, waktu berjalan demikian cepat dan kita tidak tahu kehendak yang ada di atas. Pada suatu ketika, waktu beliau pulang dari tusuk jarum di Om Cong itu, dengan taksinya seperti biasa lewat ke jalan tol. Ternyata di taksi itu berada di belakang mobil truk yang mengangkut bawang. Ya. Akhirnya mobilnya itu remblong mundur mengenai mobil yang ditumpangi oleh Bu Dini, dan Bu Dini mengalami cedera di kepalanya. Saya kaget sekali waktu itu. Bu Sulis menelpon saya, doakan ya Mbak, Bu Dini kecelakaan, cedera di kepalanya, ini sudah dijahit. Waktu itu saya kebetulan ada acara di kantornya Bu Dini, dan saya pulang langsung saya ke sana. Saya nggak sempat ketemu beliau karena beliau telah dipanggil pulang oleh Tuhan. Jadi saya sedih sekali. Bagaimanapun juga beliau adalah merupakan bagian atau aset dari Rotary Club Semarang Kunti yang sebenarnya sangat kami sayangi ya, bahwa beliau itu akhirnya pergi secepat itu. Apalagi Bu yang menjadi karya kenangan dan selama tidak menjadi anggota, sudah non aktif sebagai anggota Rotary Club Semarang Kunti, kami itu masih sering berkunjung ke rumah beliau tinggal. Dan yang dikatakan oleh Jeng Sulis tadi, beliau itu ulang tahun 4 tahun sekali pada tahun Kabisat. Tapi biasanya kalau ulang tahun, beliau itu selalu mengundang kami adik-adiknya, ayo makan spaghetti di tempatku, aku buat spaghetti gitu. Yang terakhir adalah kita mengajak makan beliau di sebuah rumah makan Korea di Sisingan Mangaraja kalau nggak salah ya. Karena beliau kepingin makan sesuatu apa itu. Ternyata setelah kita pesankan di sana, ternyata makanan itu tidak sesuai dengan yang dibayangkan oleh beliau. Jadi agak ada kekecewaan gitu. Kok ngono ya rasane gitu loh. Jadi kita belum sempat mengulang lagi ketika beliau telah berpulang untuk selama-lamanya. Jadi saya dan tentunya teman semua, kami semua merasa sedih ditinggalkan oleh Bu Dini secara tiba-tiba, dan Bu Dini itu meninggalkan kita dalam kondisi sehat sebetulnya karena beliau habis tusuk jarum. Dan biasanya tuh mampir, kalau buat tusuk jarum tuh sering mampir ke rumah saya karena dari perjalanan ke situ tuh lewat ke tempat saya. Beliau sering ke tempat saya, sukanya tuh beli itu loh apa, balsem. Waktu itu kan saya jual balsem, itu beliau beli beberapa biji gitu. Nah, tapi ya sudah, terakhir itu sudah tidak sempat bertemu lagi dengan beliau. Namun kenangan akan beliau akan kami kenang untuk selama-lamanya, karena beliau adalah termasuk aset yang sangat berharga untuk kami Rotary Club Semarang Kunti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi masukan bagi teman-teman semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.
Oke sahabat Dini, tadi adalah Dini dan Rotari dari Ibu Hesti Utami yang luar biasa. Hadirin, akan ada tokoh agama yang dari sini, yaitu Bapak Ari Purbono. Sekilas tentang Ibu NH Dini. Monggo Pak Ari Purbono, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa barik wassalam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dan sejahtera bagi kita semuanya dalam suasana yang penuh dengan kebahagiaan dan kesyukuran ini. Pertama, kami mengajak, mari kita terus meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat langka dan sulit kita bisa berkumpul dan bertemu seperti ini, bersilaturahmi seperti ini. Ini adalah anugerah yang mesti harus kita syukuri. Bapak dan Ibu yang sangat kami cintai dan hormati, wabil khusus Mbak Uti beserta dengan keluarga besar Mbak Inhadini almarhumah. Dan tentunya kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih Matur suwun Muselis, ibu-ibu dari Rotary Club Konti Semarang, matur suwun. Saya menyaksikan di sini pendekar-pendekar sastra yang luar biasa. Mungkin nggak kenal saya begitu. Saya pernah membacakan puisinya Mas Trianto Trikomo waktu 10 pembaca puisi terbaik di Raden Saleh. Saya membacakan, walaupun waktu itu kalah, masih SMP. Di sini juga hadir, sebetulnya kalau sesepuh bukan saya perlu menyampaikan beberapa tokoh yang alhamdulillah berikhtiar untuk bersama-sama menguri-nguri apa yang selama ini diperjuangkan, sekaligus ini mesti harus dijaga dan dirawat. Di sini ada Bapak Dr. Andes Ahmad Arif, yang mohon berdiri. Sambil ini penting ini perkenalan. Matur suwun. Beliau seorang guru, juga diberi amanah sebagai ketua takmir Masjid Sekayu yang tua di Jawa Tengah ini. Beliau juga rupanya terinspirasi dari Bu Inhadini harus menulis sejarah tentang Masjid Sekayu, walaupun mungkin kata beliau tulisanku duduk tulisan sastrawan katanya. Matur suwun Pak Dr. Andes Ahmad Arif. Di sini juga ada tokoh masyarakat RW Pak Zainal Arif. Nah, ini yang beliau ini ketua RW. Matur suwun, ini juga sesepuh. Ya. Di sebelah kanannya ini yang bau rekso ini sebetulnya. Pak Suryo, matur suwun, berdiri Pak Suryo, ini ketua RT 5 yang bersama-sama juga merawat kampung ini. Kami juga mengajak beberapa teman, tapi spesial siang ini nanti katanya mau cerita, saya nggak tahu, nanti cerita lagi. Beliau ini dulu adalah murid pondok baca. Istilah pondok yang belum terkenal saat itu, tapi sudah dirintis oleh Mbak Inhadini, pondok baca. Nah, ini Mbak Indri, matur suwun, berdiri Mbak Indri. Kelas biru Mbak Bin, Mbak di kelas 3 SD ya? Ah, kelas 3 SD. Kelas 3 kelas 4 bahkan sempat diajak ke ngalian. Ya. Matur suwun Mbak Indri. Bapak dan Ibu, saya ini jujur diamanahi sebagai ketua kampung tematik Sekayu. Kami harus membuka diri. Rumah sastra, saya katakan begitu. Waktu Mas Hendi rawuh di Masjid Sekayu, dan kemudian beliau sempat kami ampirkan walaupun dari depan. Saya mengatakan kepada Mas Hendi saat itu, apalagi sekarang Mbak Ita juga sering ketemu, di Kelurahan Sekayu dekat dengan balai kota ada rumah mungil.
rumah seorang sastrawati yang karya-karyanya sampai hari ini hidup terus. Kata saya begitu. Loh so mas, Mbak Ina Dini loh, toko kini tau katanya begitu. Itu mas rumahnya. Dan rumah ini terawat, terjaga oleh Mbak Uti seorang diri bersama dengan keluarga beliau. Dan sering juga banyak tamu yang silaturahmi sekaligus melakukan riset. Terakhir 1 bulan yang lalu dari ITN Malang 2 bis datang ke tempat ini, ya, melakukan silaturahmi. Kemudian tim Kompas kemarin Mbak ya, silaturahmi juga. Dan sekali lagi Bu Sulis, kami matur nuwun, bukannya kami mendahului. Kami punya angan-angan kemarin tanggal 4 Desember ya, meninggalnya Ibu N. Hadini, kami melakukan haul pertama di tempat ini, dan insya Allah akan kami teruskan setiap tahun. Tujuannya apa? Agar putra-putri khususnya warga Sekayu tidak lupa ya dengan karya-karya beliau, dan syukur-syukur nanti terus bisa melanjutkan. Rupanya responnya luar biasa. Kami mohon maaf belum bisa mengundang banyak waktu itu, karena kebetulan kenalnya sama Mas Heri Kendal ya. Kami aturi datang ke sini, kemudian ya cerita-cerita, moga-moga kita juga bisa menghidupkan jadi kampung sastra, kampung baca dan seterusnya. Mas Hendi waktu itu merespon bagus. Kami di kampung tematik sedang berusaha melakukan pengumpulan data dan seterusnya. Syukur-syukur nanti bisa audensi. Tempat ini bisa betul-betul menjadi rumah sastra begitu. Yang nggak tahu nanti prosesnya seperti apa, kami sudah ngobrol-ngobrol dengan Mbak Uti, dengan keluarga yang kebetulan diamanahi. Kami bisanya begitu, Ibu, Bapak. Jadi buku yang ada di belakang Bu Sulis, mohon maaf ya. Ini buku yang dirawat oleh Mbak Uti, karya-karya Mbak In Hadini, yang menurut saya, sekali lagi saya mohon maaf, saya belum sempat istilahnya bertatap muka dan minta izin kepada beliau. Tapi buku-buku beliau ini sangat menginspirasi. Yang anak-anak muda hari ini nggak tahu, tapi kebetulan kampung tematik ini punya usaha namanya Cafe GT ya. GT itu artinya merene kemari, 50 meter di tempat ini sebelah kiri. Kami mohon izin juga dengan tuan rumah untuk mengenang salah satu spirit semangat Mbak In Hadini, kami beri nama Wedang In Hadini. Nah, itu viral. Itu viral. Hampir semua pengunjung itu, ini apa minuman kesayangannya Mbak In Hadini? Saya bingung jawabnya. Cuma saya menyampaikan beliau itu ya sastrawati, seorang ibu, seorang inspirator yang harus kami terus hidupkan. Kok diberi nama Wedang In Hadini? Iya, karena Wedang In Hadini ini teh bunga rosella. Bunga rosella itu vitamin C-nya tinggi banget, kecut, ngagetkan begitu. Saya baca tulisannya Ibu N. Hadini itu semuanya mengagetkan begitu ya, penuh dengan inspirasi dan nggak kenal lekang zaman begitu. Dan alhamdulillah dititipkan di pojok salah satu kafe GT, dan alhamdulillah hampir setiap hari yang datang itu rata-rata bertanya tentang N. Hadini. Nah, ini daya tarik luar biasa cara kami mengenalkan. Dan ada seorang seniman Sekayu yang kebetulan kami belum sempat mengundang untuk mengabadikan rumah yang masih asli ini. Lukisan beliau kami pajang di kafe untuk ingat-ingat tidak ada perubahan. Sekali lagi, ini cara kami melanjutkan perjuangan yang selama ini sudah dituliskan oleh beliau, dan kami menemukan semuanya inspiratif luar biasa. Dan di buku Padang Ilalang di belakang rumah itu ada halaman yang menceritakan tentang kampung ini. Kami tulis besar-besar karena wasiat beliau, saya kira ini tulisan juga wasiat beliau. Beliau berharap kampung ini tetap menjadi kampung Sekayu. Apapun perubahannya, sekelilingnya sudah berada mall, kemudian pusat perdagangan dan jasa dan pemerintah yang begitu besar. Beliau berharap kampung ini tetap menjadi kampung yang namanya kampung Sekayu. Kira-kira ini yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf sekali lagi belum bisa menjamu Bapak dan Ibu.
Nanti kalau ada waktu sempat monggo mampir di salah satu kafe kami, bisa ngajak keluarga. Dan Bu Sulis masih punya angan-angan kami. Saya kan nggak tahu caranya. Siapa tahu nanti secara rutin mungkin sebulan sekali begitu. Ini sebetulnya ada ketua DKSE nih, Mas Adit. Aku pernah ngomong Mas Adit ya, turun Mas Adit. Mungkin sebulan sekali ya, istilahnya apa, jagung bareng atau apalah begitu tentang sastra. Siapa tahu anak-anak muda yang selama ini belum tahu persis tentang Mbak Endah ini, mereka ketularan begitu. Ini yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kami merasakan kebaikan-kebaikan beliau terus mengalir, ya, mengalir, dan semoga ini memberkahi kampung ini, kota ini, dan tentunya bangsa ini dengan tulisan-tulisan beliau. Ya. Akhirnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari Purbono, tokoh masyarakat di kampung Miskayu. Hadirin yang berbahagia, sahabat Dini, Ibu Sulis Bambang. Terima kasih Mas Ari. Ini tadi ada pertanyaan dari Bu Ida. Kui neng kafe gede, kui panganane ngetam ora gitu. Jadi ngetam ye. Nanti kapan-kapan kita ke sana. Kalau kebetulan kalau memang mau diadakan Salasehan, senang sekali. Saya akan menyambut dengan gembira. Monggo nanti bisa diacarakan di mana. Ibu-ibu sekalian, teman-teman, sahabat, saya ini banyak teman-teman saya. Sebentar kita dulu. Terima kasih, akan saya lanjutkan. Ibu dan bapak sekalian, banyak teman-teman Bu Dini atau teman-teman kita di Rotary itu yang mengatakan saya ini salah satu sahabatnya Bu Dini. Mereka juga tanya, kok iso to jeng kowe cedek banget karo Mbak Dini. Mbak Dini ini kan wonge rada angel gitu. Kalau menurut saya sih enggak angel. Kalau saya enggak angel karena saya ini tipikal orang yang enggak kepoan. Jadi saya itu bukan orang yang kepoan, saya itu selalu menghargai pendapat orang lain. Waktu Bu Dini mengatakan jeng yuk dolan, misalnya kita mau menginap gitu, awake dhewe rasa kamar lho jeng kono buka kamar dhewe, siap, saya bilang gitu. Biasanya kalau gitu aku oleh Mbak Din pareng nggak saya bawa teman, oh ya oleh wae to anggar gelem bayar dhewe gitu. Jadi itu yang selalu membuat saya itu merasa enjoy dengan beliau, karena kalau beliau mengatakan enggak itu ya memang enggak, bukan basa-basi. Ada tuh yang mengatakan ora tapi ngono lho ya. Kalau ora ya wis ora. Jadi yang saya sering takut pada beliau itu adalah saya ini orangnya pelupa. Kalau saya dipeseni itu kemudian saya lupa, waduh. Gimana? Belahi ya. Belahi. Aduh, aku lali. Terus tapi herannya saya bilang Mbak Dini, maaf ya Mbak, aku lali. Kowe iki lho, Jeng, dia eleng-eleng, aja lali. Aku lali tenan kok Mbak. Ya wis, setelah itu sudah selesai. Dan kembali seperti biasa. Saya sendiri juga orangnya tidak cuketan ya ikut. Aku memang lali tenan ora tak sengaja ya toh. Ya wis, jadi saya juga merasa tidak ada masalah dan itu yang menyebabkan saya itu dekat dengan beliau, dan beliau sering menelpon saya. Suatu hari saya ditelepon Mbak Dini itu sebelum saya berangkat kantor. Biasanya kadang-kadang kalau saya mau ke kantor saya mampir ke Tusam. Jadi ya beliau kan seneng ya kletik-kletik gitu ya. Kemudian jeng kok saat durunge ning kantor mampir sik. Saya sampai di sana, saya itu diberi amplop. Aku titip. Titip apa Mbak ini Mbak? Titip engko nek aku wis ora ono iki dinggo biaya kremasi. Waduh,
Saya juga kaget waktu itu, tapi saya cuma bilang gini, oh jih. Saya nggak bertanya apa-apa lagi. Saya cuma bertanya, Mbak Dini, aku ki dititipi ngene iki Mbak Dini wis ngendikan durung karo keluarga. Wis ngerti kok, Anik ya wis ngerti, dia bilang gitu. Jih, siap. Jadi itu. Kemudian dalam beberapa waktu kemudian dia akan cerita sendiri. Kenapa aku pengen dikremasi, kenapa akhirnya beliau cerita sendiri. Tapi saya tidak akan bertanya pada waktu itu karena pasti beliau jawabannya akan gimana ya, nggak mengenakkan hati. Beliau mengatakan, "Jeng aku titip iki pokoknya disimpan." Oh iya, siap. Jadi itu sebabnya beliau mengajak saya ke Frankfurt. Kemudian sebetulnya waktu itu kita masih ada beberapa kegiatan. Salah satunya adalah ke ND. Ke ND itu kalau tidak salah ketemu sama Romo siapa itu? Waktu itu kita sebelum Romo menikah, Henry Romo Henry Daros. Jadi karena Romo Henry itu punya kamar di mana waktu itu Presiden Soekarno pernah tinggal di sana. Jadi saya sudah merencanakan itu dengan beliau, tapi ya Tuhan memang menghendaki lain. Beberapa saat kemudian yang tidak lama ya, Romo Henry juga menyusul, Jadi itu banyak sebetulnya kenangan yang enak, yang tidak enak. Tapi menurut saya itu biasa. Karena sebagaimanapun juga manusia itu semua pasti punya kelebihan dan kekurangannya. Jadi dia mengatakan, wes ora rasa takon kenapa aku kok kepengen kamar dewe gitu. Kok ndak kaget. Jadi beliau itu Muslim, tapi beliau mungkin punya cara sendiri untuk berhubungan dengan Tuhannya. Jadi oke lah, itu bagi saya itu hak pribadi, saya nggak mau, dan saya juga nggak pernah mempermasalahkan itu. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, mungkin nanti banyak sekali cerita yang ingin disampaikan di sini untuk mengenang beliau. Bagaimanapun juga sampai saat ini Mbak Dini itu selalu ada di hati saya dengan semua kekurangannya, senyumnya, kemudian kebaikan hatinya. Jadi beliau itu kalau sudah senang dengan orang, pergi itu pasti ngoleh-ngoleh. Jadi itu enggak ora ketang permen coklat telu apa loro gitu pasti. Jeng tak oleh iki nggone adoh gitu. Kok nggone adoh gitu. Jadi kalau saya pergi kadang-kadang Mbak aku harap ini yuk. Jeng kok nek nang bandara aku tukokke ya coklat iki. Apa saya sudah lupa namanya. Siap Mbak, siap. Jadi itu salah satu yang membuat saya itu dekat dengan Mbak Dini. Kemudian teman-teman juga mengatakan saya ini sahabat Mbak Dini. Tapi memang betul saya adalah merasa menjadi sahabat beliau. Walaupun umur kita itu, saya sebetulnya yang lebih dekat dengan saya itu adalah Ani. Ani itu adalah keponakannya Mbak Dini. Karena kita satu leteng ya, satu SMA, kemudian dengan Om Opa Rinca juga. Itu yang dulu pacaran sejak SMA sampai ini cucunya sudah 12 paling kaya seleteng saya itu cucunya 12 gitu. 12 ya? Nah, saya aja cuma 6 jadi dia sudah 12 kan. Mungkin nanti masih tambah lagi. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, banyak hal-hal baik yang ditinggalkan oleh Ibu Dini untuk kita semua, untuk dunia. Kalau sampai kita wong Semarang ki ora iso menghargai, aduh kebangetan tenan, gitu kebangetan banget. Jadi makanya saya mengajak Ibu dan Bapak sekalian untuk datang ke sini, itu untuk bisa melihat bagaimana kehidupan Mbak Dini dulu, kemudian sekarang itu seperti apa. Moga-moga kita nanti bisa terwujud bahwa di sini itu akan diadakan banyak sekali kegiatan sastra. Saya kira mungkin begitu. Nanti mungkin bisa kita tambahkan pada waktu acara ngobrol. Matur nuwun sanget, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Ibu Sulis Bambang, sahabat Ibu NH Dini. Hadirin sahabat yang tercinta, acara selanjutnya Dini dan Literasi. Kepada Mas Trianto Triwikromo dipersilahkan. Duduk apa berdiri? Oh, masih kuat. Nah, istri berdiri mana tadi Bunda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi Bu Bambang bilang bahwa beliau dekat dengan Bu Dini, saya sulit menyatakan dekat, tapi juga sulit menyatakan jauh. Kadang-kadang jauh, teramat jauh, karena saya pernah dijodohkan Bu Dini. Pernah dijodohkan Bu Dini, benar-benar dijodohkan, hanya persoalannya sepele. Aku ngerti ya. Bu Dini kan penulis hebat. Titip tulisan pada saya yang waktu itu saya belum pemret tentu saja. Saya masih kalau nggak salah anggota Des Kebudayaan. Beliau titip tulisan dan saya hanya menjawab, ya nanti kami bicarakan pada rapat Senin. Marah gitu, karena mestinya nggak perlu dibicarakan, harus langsung dimuat gitu loh kira-kira. Sekelas Dini kira-kira gitu. Padahal saya itu memang harus rapat karena untuk menyampaikan itu. Wah, itu saya dijodohkan sampai bertahun-tahun. Tapi akhirnya saya minta maaf. Adegannya di Gramedia saya benar-benar menyungkurkan diri sampai sedemikian rupa agar kami dekat lagi, karena memang dekat saya sebenarnya. Jadi cukup banyak hal yang ditularkan Bu Dini kepada saya, cukup banyak nasihat-nasihat Bu Dini kepada saya sebagai sesama penulis, terutama ketika saya harus meluncurkan buku saya ke Perancis. Waktu itu buku saya diterjemahkan dari bahasa Perancis. Beliau pesan, kamu harus pakai pedis. Pokoknya kalau ke luar negeri kamu harus pakai pedis. Saya waktu itu, waktu bersama-sama beliau ke Jerman, saya nggak pakai pedis. Saya dimarahi lagi karena tidak pakai pedis. Belakangan ketika saya ke Perancis, beliau sudah sego dan saya benar-benar memakai pedis. Saya tampil di sebuah forum, saya baca karya saya dengan mengenakan pedis, dan pedis itulah saya kira yang membuat buku kedua saya di Prancis akan segera diterbitkan. Saya yakin benar pedisnya itu karena pas saya ceritakan belak-belakan pada forum bahwa kenapa saya pakai pedis, bukan karena saya seorang Muslim, saya bilang gitu. Muslim dan pedis itu tidak identik, saya bilang. Tapi saya menggunakan pedis karena ada seorang ibu yang sangat dekat dengan Prancis, yang punya anak di Prancis, saya bilang gitu. Dan dia adalah ini, dan forum yang mendatangi acara saya itu paham ya siapa Bu Dini. Jadi benar, Bu Dini itu sangat diperhatikan di Prancis. Jadi nek wong Semarang ora memperhatikan itu bahaya. Bahaya sebahaya-bahayanya. Karena itu berkali-kali saya sebenarnya mengusulkan ada yang disebut sebagai, kalau dalam bahasa Inggris, the city of D. Jadi di Semarang itu saya kira harus dikonstruksi sedemikian rupa jadi kota dini. Pengalaman ini saya peroleh ketika saya ke Praha, di Ceko. Di Praha itu disebut
the city of Kafka. Jadi Praha itu menjadi kota Kafka. Kenapa disebut kota Kafka? Karena ada museum Kafka, ada kafe Kafka Mas Arief. Kafenya itu ada di Old Town, di tengah kotanya itu. Dan rumah Kafka itu masih juga ada. Artinya apa? Pemerintah sengaja tidak katakanlah membiarkan rumah Kafka dan hal-hal yang terkait dengan Kafka itu hilang. Bahkan ada patung yang bisa muter itu di pusat Praha itu, patung Kafka. Nah, Dini dan Kafka itu nggak beda. Karyanya lebih banyak Dini ketimbang Kafka. Dengan kata lain, Mbok Yao itu, Mbok Yao Semarang ini menjadikan Dini sebagai satu ikon. Artinya, mari kita coba benar-benar mengonstruksi the city of Dini. Kita bisa membuat museum Dini. Museumnya gimana? Bisa kita pikirkan. Kalau di sini mungkin terlalu kecil juga ya. Bisa membuat museum Dini. Bisa membuat di Lituania itu ada satu lorong nama seorang pengarang. Lorongnya itu lorong nama pengarang itu. Dan di sini kan bisa lorong Dini. Lorong Dini itu serba Dini, bisa dijadikan ikon itu. Bisa mural, bisa apapun. Sokol kalau di sini menjadi pusat baca Dini, pusat studi tentang Dini, pusat apapun tentang Dini di lingkungan ini akan lebih indah. Dan jejak Dini itu masih ada, jelas masih ada. Rumahnya masih ada, rumahnya yang di Pondok Beringin itu masih ada. Sekarang ditempati sahabat saya Bambang Pulunggono. Rumah Bu Dini yang di Pondok Beringin itu masih ruangan yang untuk pondok bacanya itu belum diubah juga oleh Mas Pulung. Akhirnya ruang-ruang yang memungkinkan kita mengenal Dini, mempelajari Dini untuk mendapatkan skillnya itu masih perlu, masih ada. Dan saya kira mari kita ngomong sama kita, ngomong sama pemerintah ini supaya perhatian terhadap Dini bukan semata-mata sehari dua hari ketika kita mengadakan acara seperti ini. Jadi Mas Budi Mariono bilang pada saya, satu-satunya yang masih menyelenggarakan acara mengenai Bu Dini itu hanya Semarang. Indonesia tidak melakukannya. Bu Sulis, saya kira wajib dilestarikan karena mengadakan terus. Kita mungkin juga hanya mengikuti Bu Sulis. Tapi saya yakin kalau ini diformalkan, katakanlah pemerintah turut serta, pemerintah hadir dalam bagaimana menghidupkan Dini. Bukan tidak mungkin cita-cita saya, benar-benar cita saya, kota Semarang ini menjadi kota Dini, insya Allah terwujud. Dan saya kira acara hari ini rekomendasinya adalah menjadikan Semarang sebagai kota Dini. Kita bombardir lewat tulisan, kita bombardir lewat apapun, dan kita wartakan kepada publik bahwa Semarang layak menghormati Dini dengan cara membentuk itu tadi, the city of Dini. Saya diminta bicara tentang Dini dan literasi. Tentu Dini dan literasi tidak terbantahkan. Dini saya kira adalah orang yang menjalankan perintah Allah. Saya nggak pernah lihat Bu Dini sholat memang. Sepanjang saya berada di rumah beliau, sepanjang saya ngintil, kami sama-sama ke Frankfurt, kami sama-sama ke beberapa kota, beberapa kali saya bersama Bu Dini. Pada waktu 2015 ya kita ke Frankfurt itu aku juga tahu kalau Bu Dini resah dengan meneng masjid atau orang itu. Tapi bagi saya memang juga gak masalah. Tetapi
beliau adalah orang yang saya kira melakukan perintah Allah. Dalam hal ini melakukan perintah Allah yang tersembunyi. Perintah Allah itu kan baca, gitu. Iqra, gitu. Tapi Bu Dini melakukan perintah yang lain. Ya kalau perintah baca itu nggak ada tulisan, Rano yang buat orang. Ya, Bu Dini melakukan perintah Allah tersembunyi, tulislah. Perintahnya Iqra, tapi sesungguhnya ada perintah tersembunyi, uktub atau tulislah. Dan Bu Dini saya kira melakukan dengan sangat intens, sangat gentu istilah Bu Dini. Dan lahirlah begitu banyak buku Bu Dini. Itu melaksanakan perintah Allah. Tiket untuk ke surga sudah didapat saya kira. Amin ya. Amin. Karena bukan hanya satu buku, bahkan banyak buku. Ini belum semuanya. Setelah saya cek, belum semuanya. Saya kira yang kedua, Bu Dini itu melakukan apa yang disebut membangun monumen-monumen ingatan. Mengapa disebut membangun monumen ingatan? Coba kita baca Padang Ilalang di belakang rumah. Itu adalah bagaimana ingatan-ingatan tentang kampung ini. Tentang bahwa di belakang itu ada Padang Ilalang sebenarnya. Kalau sekarang nggak ada tentu. Tapi ada waktu itu jelas. Di tulisan saya, Dini dan Semarang, itu saya urai bagaimana relasi Dini dengan Semarang yang rindu dendam benar. Bagaimana ketika dia jauh di Prancis itu Semarang memanggil-manggil. Itu ada di teks saya yang saya tulis di buku 1000 sisi Dini ya. Bagaimana relasi Dini dan kota. Saya studi benar mengenai bagaimana hubungan Dini dan kota, dan bagian dari buku itu akan terbit juga dalam waktu dekat ini. Ada tulisan saya yang akan terbit, termasuk tulisan tentang Bu Dini. Nah, yang kedua, Bu Dini memang melakukan apa yang oleh Milan Kundera disebut melawan lupa. Semua yang dilakukan Bu Dini ketika menulis hal-hal yang berkait dengan kota ini, ada Sekayu, ada sebuah lorong di kotaku, ada Padang Ilalang. Itu adalah teks-teks yang mengingatkan kita pada Semarang. Saat itulah Dini membangun yang disebut monumen-monumen ingatan. Saat itulah Ibu Dini melakukan sebuah tindakan melawan lupa. Beliau adalah sejarawan dan kita sering tidak tahu dan sering tidak menganggap beliau sebagai sejarawan. Padahal beliau adalah sejarawan ketika menulis Sekayu, menulis Gunung Ungaran, menulis hal-hal yang sifatnya beliau menyebut pada saya dalam satu dialog intim itu, menyebutnya sebagai souvenir. Kalau Indonesia souvenir kan, beliau dengan agak Perancis banget gitu. Saya sulit menirukannya. Dia bilang souvenir. Jadi souvenir adalah cerita kenangan. Cerita kenangan itu berdekatan antara hal-hal yang jurnalistik dengan hal-hal yang sejarah dan hal-hal yang sastra. Karena buku Bu Dini yang cerita kenangan ini juga digugat banyak orang. Dikira enggak? Ayub Residi yang salah satu yang menggugat. Saya nggak pernah tidur bersama Dini gitu waktu itu. Dini bercerita tidur bersama saya. Rupa-rupanya Pak Ayub malu sekamar dengan Bu Dini waktu itu. Itu cerita kenangan. Cerita kenangan itu rupa-rupanya ya ada unsur sastranya, ada unsur jurnalistiknya, ada sejarahnya. Karena itu saya nggak kaget ketika Pak Ayub menggugat. Lalu sastra, ada sastranya, ada fiksinya. Mungkin ingatan Bu Dini waktu itu apakah keliru atau tidak, tapi yang jelas digugat oleh Pak Ayub. Saya ngakak saja gitu, Pak Ayub gugat itu. Kemudian selain membangun monumen-monumen ingatan itu, Dini memang melakukan pencatatan-pencatatan yang sangat baik. Dan akhirnya kita bisa melihat, kita bisa membaca, kita bisa merasakan Sekayu pada masa lalu. Kita bisa merasakan Gunung Ungaran itu seperti apa. Bertahun-tahun kemudian buku-buku ini akan sangat berjasa.
karena mungkin sudah tidak ada. Mungkin seperti Mas Agus tadi bilang, Mas Agus mana nih Mas Agus? Mas Agus tadi bilang gini, itu mal-mal di sana itu seperti raksasa yang semuanya akan ditelan, ditaplok ini. Jangan-jangan sekayu akan dicaplok ini. Saya ngeri juga merasakan bahwa raksasa itu kemungkinan akan terus mundur ke sini. Ya. Tapi Budini telah mencatatnya. Kalaupun suatu saat ini dicaplok, kita bisa melihat, kita bisa membaca, kita berimajinasi lewat buku-buku Budini. Dengan kata lain, Budini telah menjadi sejarawan yang baik, membangun monumen ingatan dan mengajari kita sebagaimana Kundera melawan lupa. Dan yang ketiga, hubungannya dengan literasi, Budini mengajari kita untuk mengatakan kira-kira begini, aku menulis karena itu aku ada. Keberadaan Budini hari ini, hingga hari ini, itu karena tulisannya, bukan karena yang lain. Tidak karena jodohan dengan saya atau saya kenal. Enggak. Karena tulisan beliau. Berkali-kali saya diminta menjadi pembicara mengenai Budini. Yang berrelasi dengan saya adalah tulisan beliau. Dan satu hal yang saya bangga benar, saya adalah satu-satunya orang yang menulis bagaimana Budini menjadi perupa atau menjadi pelukis. Setelah itu tidak ada yang menulis lagi karena beliau apa. Tapi saya telah menulis dengan cukup tebal karena ketertarikan saya menghubungkan antara beliau sebagai penulis maupun beliau sebagai pelukis. Cukup menarik hubungan itu. Sampai saya mengenal kata yang sangat indah dari Budini. Kata itu adalah dedu. Nah, sekarang kalau kita ingin seperti Budini, saya kira maka kita mesti gedung. Maka kita harus sungguh-sungguh. Maka apa yang disebut kesungguhan, apa yang disebut sesuatu yang berharga itu bukan hal yang tidak bisa diwujudkan. Saya kira hubungan Budini dengan literasi memang tidak terbantahkan, dan dengan demikian, dengan literasi itulah, dengan tulisan-tulisan itulah Budini mengada hingga hari ini. Mari sekali lagi saya kira bersama-sama mewujudkan satu hal yang saya kira bisa dilakukan, menjadikan ini sebagai ikon penting Semarang, menjadikan Semarang sebagai kota dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya adalah tanya jawab atau ngobrol bareng. Tentu saja tentang NHDini, akan dibantu oleh Ibu Sulis Bambang. Untuk yang bertanya silakan maju ke depan, memperkenalkan diri, siapa tahu akan ada hadiahnya nanti. Terima kasih. Tunjukkan tangan, jangan kaki. Tunjukkan tangan, kemudian berdiri di sini untuk bertanya sesuatu tentang NHDini. Akan dipandu oleh Ibu Sulis Bambang. Monggo, silakan. Yang berkerudung putih, putrinya Bu NHDini, putri ngaji ataupun berkarya. Monggo. Mbak, silakan Mbak. Mohon maaf karena kita memang membatasi waktu hanya sampai jam 4. Jadi mungkin sebaiknya singkat dan padat. Iya. Matur nuwun. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya diperkenalkan sebagai anak asuhnya Budini. Nggih, memang benar. Saya kenal beliau ketika saya kelas 3 mau ke kelas 4 SD gitu. Pertanyaan saya, mohon saya dibantu. Saya itu kehilangan beliau dan kehilangan buku-buku beliau. Setahu saya dulu ketika di pondok baca beliau
buku-bukunya itu luar biasa banyak sekali. Karena setiap beberapa bulan itu ganti tema. Ganti tema, bukunya ganti. Beberapa bulan, 2 bulan atau 3 bulan kemudian ganti tema lagi, bukunya ganti. Satu ruangan itu buku semua. Nah, sekarang saya itu pengen baca lagi, tapi sudah tidak tahu bukunya kemana. Barangkali penjenengan-penjenengan yang bersama N.Hadini sampai akhir tahu buku-buku beliau itu sekarang ada di mana. Tolong kalau bisa kami yang ada di Sekayu ini diwarisi sedikit saja untuk bisa kami, ini kan nyon sewu, saya jadi penerus beliau ini, mengenang beliau ini, jadi bisa paham buku-buku beliau itu kemana. Kalau dulu waktu pindahan dari Sekayu ke mana, ke Ngalian yang ke Beringin itu, beliau itu pindahan yang armada yang dipakai itu bukan hanya pickup tapi truk, dan tidak hanya buku yang diangkut di dalam truk tapi juga tanaman-tanaman beliau itu satu truk penuh gitu. Karena saya enggak ini tanamannya gitu, tapi bukunya. Karena itu yang saya kalau sampai kapanpun yang namanya membaca literasi itu tidak ada batas nggih, Pak Tri nggih. Terima kasih, barangkali saya bisa dibantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak, siap namanya Indri. Oh Mbak Indri. Jadi teman-teman sekalian, Ibu dan Bapak sekalian, sebetulnya Perpusda Jawa Tengah itu bisa meminjamkan buku apa saja. Tapi saya nggak bisa jamin apakah di sana ada bukunya Bu N.Hadini. Itu yang jadi masalah. Yang saya tahu bukunya N.Hadini itu pasti ada di pusat HB Yasin. Karena beliau selalu mengirimkan buku-buku barunya ke sana. Banyak sekali yang dititipkan di HB Yasin. Kalau buku-buku cetakan baru, saya kira Gramedia sudah tidak mencetak lagi ya Mas Tri? Masih mencetak? Masih, berarti masih ya. Karena setahu saya yang terakhir itu adalah beliau mencetak ke Jogja. Tapi saya nggak tahu Jogjanya di percetakannya apa. Ya, ya. Gramedia sudah gini lagi. Oh iya. Alhamdulillah. Tapi saya nggak tahu apakah Gramedia masih cetak bukunya begini. Masih ya, masih oke. Berarti bisa mencari di Gramedia. Narasi, yang Gunung Ungaran itu ya. Oke. Tapi saya nggak tahu apakah yang dulu dicetakkan di Gramedia, percetakan lain bisa mencetaknya. Kan itu sudah ada. Ya. Itu kan masih haknya Gramedia ya, yang dulu-dulu, tapi yang baru mungkin tidak Gramedia. Saya kira mungkin, ya. Saya kira mungkin soal buku dan itu nanti mungkin harus satu pertemuan lagi, nggak bisa kita bicarakan di sini karena juga kita harus mengundang Tapi kalau soal misalnya mau dibuat pondok baca, itu buku-buku dari Perpusda itu banyak sekali yang bisa kita pinjam. Nanti kalau kita sudah selesai, mereka akan ambil lagi, ganti yang baru. Jadi bisa. Jadi kalau misalnya mau tematik itu bisa. Jadi mungkin kalau nanti memang di sini sudah betul-betul terselenggara untuk, atau mungkin di KVGP itu sudah ada, nanti mungkin bisa bekerja sama dengan pihak Perpusda yang di Jalan Sriwijaya. Mungkin ada yang mau menambahkan atau ada yang lain? HB Yasin yang juga ada di Balai Arsip Jawa Tengah juga ada. Jadi sebetulnya Mas Tri, saya itu merasa kehilangan. Saya itu waktu itu pernah menanyakan pada Ami, ini Mbak Dinki kita ambien yang beliau sebut sebagai buku merah, catatan harian. Dan biasanya dia juga punya tabungan tulisan. Kalau misalnya beliau
baru kesulitan, itu akan dikirim ke Femina, biasanya Femina. Dan kalau terbit biasanya saya dikabari, Jen mundut Femina nomor iki, tulisanku ono gitu dia. Mbak Rini juga nih, biasanya dikabari ya kalau ada. Jadi biasanya beliau akan mengontak kita untuk bisa. Dan saya merasakan seperti ini, dia kan Mbak Dini kan bukan kan tahu, gue mbok simpen orang. Dia mengatakan kurang ngerti aku nengdi. Jadi itu dulu saya sampai 3 bulan loh nggak bisa tidur. Wih gini Mbak Dini saya kira gitu. Karena saya merasa itu sebuah peninggalan yang sebetulnya harus kita selamatkan, tapi kita nggak tahu di mana. Jadi mungkin nanti ya. Saya waktu ke sana, saya tanya Pak siapa tuh yang pengurusnya, loh Pak kok sudah bersih, kok sudah diambili kok Bu gitu. Saya tanya loh nih, kok jipes di jiku itu, duduk aku kok anak asuhnya. Tapi sampai sekarang juga kita tidak tahu dia. Jadi saya nggak tahu. Saya itu nanti mungkin itu nanti lain kali aja deh kita bicarakan secara terbatas. Ya. Jadi mungkin ada yang lain, ada yang mau memberikan masukan. Monggo Bu Un. Nama saya Ibu Un, udah diingat. Saya pernah ke sebuah kafe. Mungkin karena saya jarang ke kafe, membuang-buang puluh-puluh tahun ke kafe, kalau nggak ditarik-tarik cucu karena ulang tahun atau bagaimana nggak pernah ke kafe. Jadi di suatu kafe itu ada sebuah ruangan khusus untuk perpustakaan. Ya. Saya agak kagum juga dan kaget, ada perpustakaannya. Jadi di situ bukan di belakang, di tengah-tengah. Jadi bisa ada ruangan, kemudian ada untuk tempat duduk, kemudian buku-buku, walaupun buku-bukunya belum banyak. Jadi andai kata bisa, kita punya kafe ya di sini ya. Bapak siapa asmanya? Perpustakaan wonten, alhamdulillah. Jadi berarti saya bukan usul, tapi diperluas barangkali lebih memperpustakakan kita semua. Luas ke atas Jadi kita apalagi mbak-mbak yang sudah pernah ke kafe, kaget mau kafe atau perpustakaan. Jadi ternyata bukan barang baru ya. Ya terima kasih itu karena tadi saya pikir belum ada perpustakaannya, jadi saya mau mengusulkan, tahunya udah duluan. Ternyata saya bukan pembaru. Dan pembaru biasanya keliru. Kalau diizinkan Mbak Suri sebagai saya baca puisi. Oh boleh, silahkan mau baca puisi. Nanti hilang loh, nanti bingung nanti kalau hilang. Oh iya. Biar nggak hilang. Nah, ketika air mata menitik, selembar daun tua luruh ke bumi hari ini. Wah tiba saatnya, sudah habis masanya. Dia harus gugur, luruh dan kembali ke pangkuan bumi. Tiada yang bisa menahannya, alam menurunkannya, dan kita hanya bisa melihat dari belakang. Semoga pelanggan itu masih dikenang jasa-jasanya, masih tersisa kenangan manis untuk ketika masih jaya. Air mata kami tak tahan dia dulu, tapi tak bisa menolongnya tetap melekat di rantai cabai. Kami melihat angin menerbangkannya. Sekarang di Kemal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Indonesia ya. pokoknya bisa difoto ya. Bu Un ini salah satu sahabat saya. Beliau menulis, kalau saya dulu nulis puisi bersama
bersama kita ya. Kita punya satu buku yang isinya puisinya Bu dan puisi saya. Sebetulnya kafe yang dengan perpustakaan itu kalau tidak salah di Semarang dulu pertama kali yang bikin nih Mbak Dewi ini, namanya Cafe Dijkstra. Cafe Dijkstra. Jadi itu ya di Kota Lama. Saya nggak tahu kenapa sekarang tutup atau ini dulu Mbak Dewi berdiri. Nah, ini dulu yang membuat kafe dengan perpustakaannya betul-betul digarap oleh ahli pustakawan. Nah, betul, jadi ini Mbak Dewi cerita sedikit. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya dulu memang diminta untuk mengelola sebuah kafe di Kota Lama dengan karelawanan. Jadi tanpa bayaran, tanpa paksaan, tanpa apapun juga untuk mengelola sebuah kafe di sana. Peninggalan dari Romo John Dijkstra saat itu. Romo John Dijkstra itu punya perpustakaan yang luar biasa saat itu. Buku-bukunya dari ensiklopedia atau apapun dari tahun 1907 pun ada waktu saat itu. Terus kita memilah-milah. Saya pakai tenaga relawan juga. Kami membuang sebanyak 398 kilo buku yang rusak karena dimakan rayap. Sisanya saya pilah-pilah kembali sesuai dengan kebutuhannya. Jadi dari agama, terus tentang pendidikan, tentang apapun kami pisah-pisah semua hingga menjadi sebuah kafe dengan tema perpustakaan, library cafe. Waktu itu kita kasih tema gitu. Terus namanya adalah Cafe John Dijkstra. Hingga hari ini Cafe John Dijkstra memang sudah tidak ada lagi karena ada bentrok manajemen saat itu. Jadi saya dengan sukarela saya mengundurkan diri, saya serahkan kembali kepada pihak LPUBTN atau pihak dari gereja. Waktu itu saya tinggal, terus pengelolaannya jadi nggak karu-karuan, dipindah tangankan oleh anak-anak komunitas Berlin saat itu. Jadi buku-buku lama yang sudah dianggap lama sama mereka itu didaur ulang bukunya. Banyak yang didaur ulang jadi kertas buram. Saat itu saya dengar itu saya cukup kaget karena itu peninggalan yang luar biasa, orang aja nggak akan dapat itu lagi. Saat itu saya menemukan koleksi perangko dari Romo John Dijkstra itu 2 album besar. Waktu itu kalau saya mau bawa pulang saya bisa, bahkan saya bisa jual, saya bisa kaya. Tapi saya kembalikan kepada Keuskupan Agung karena yang berhak adalah mereka. Itu terus yang terakhir dipegang oleh Serikat Dagang Kopi. Saat itu saya kembali lagi ke sana untuk melihat. Ternyata buku-buku di sana sudah tidak ada lagi. Entah dibuang kemana, entah dipindahkan kemana. Saya sempat tanya, tapi mereka bilang kita nggak tahu Bu. Pokoknya bukunya dirikes terus dimasukkan kardus dibawa kemana. Hingga hari ini sudah tidak ada. Padahal sampai hari ini John Dijkstra itu masih banyak ditanyakan oleh anak-anak. Kita malah terkenal tuh sampai keluar kota. Anak-anak sekolah, Mbak, John Dijkstra masih ada. Aduh, kita sudah tutup deh, maaf gitu. Loh, kok tutup? Padahal itu kita kesana karena tertarik ada perpustakaannya saat itu. Tapi semoga kedepannya ini ada lagi yang akan menggarap John Dijkstra untuk dihidupkan kembali. Tapi kemungkinan besar untuk perpustakaannya saya nggak berani janji. Tapi saya sudah mengusulkan untuk dikembalikan lagi. Semoga bisa dituruti. Minta doanya aja. Amin. Terima kasih Mbak Dewi. Jadi kenapa dulu Bengkel Sastra selalu mengadakan kegiatan di Cafe John Dijkstra itu ya salah satunya karena di sana ada perpustakaannya. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, saya nggak tahu karena ini sudah atau masih ada yang mau usul? Monggo silakan Mbak Ani. Jauh-jauh dari Kendal ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saja tadi rasa-rasa sama Bu Dayanti. Saya juga sempat mikir
memang pergerakan literasi sebenarnya nggak mati ya, apalagi di Semarang amat banget. Ya. Tapi budaya baca rendah itu iya. Ya. Alangkah baiknya kalau kegiatan semacam ini, kemarin kan kebetulan saya kerawuan tamu dari BPJP ini. Nah, kepalanya yang baru itu sedang punya program mendata kelompok-kelompok literasi yang ada di Jawa Tengah. Alangkah baiknya kalau menurut saya acara-acara semacam ini ngerangkul beliau. Ngaten. Jadi kalau misalnya ada saran, ada apa, di Japri saja, insya Allah bisa nanti saya share Insya tidak datang pasti. Iya, insya Allah tidak datang. Oh gitu. Iya. Tidak lah. Kalau setiap saya punya kegiatan pasti saya undang. Tapi ya insya Allah tidak datang. Gitu. Ini katanya Mas Kahar ada yang mewakili dari balai, tapi karena saya tidak kenal apakah ada yang dari balai, tapi Mas Kaharnya memang tidak. Ya. Ya cobi nanti dikomunikasikan lagi mungkin lagi nanti ya. Wawur. Mau, kok tak sebagai kopi 100 gram wes. Iya, semoga untuk kegiatan kedepannya ben kita akur loh, masuk ambil pemerintah daerah akur api. Ngaten nggih. Matur nuwun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya senang diundang terus sama Bunda. Dan kiriman bukunya saya tunggu. Murid-murid saya sudah nunggu. Assalamualaikum. Jadi sebetulnya Bengkel Sastra itu mulai tahun 2003 ini kegiatan sedekah budayanya. Kalau dulu kita sedekah budaya itu kan biasanya memanggil pembicara, kemudian kita ajak teman-teman datang. Sekarang saya hanya mengirimkan buku. Kemana saja yang mau. Ada 1 guru dan 10 murid yang akan membahas buku saya. Bukan buku saya. Sementara ini yang menjadi topik adalah buku terakhir saya, yaitu Surga di Mana. Jadi anak-anak itu akan didampingi seorang guru untuk membahas tentang buku Surga di Mana. Karena apa? Karena saya inginkan anak-anak itu membaca sesuatu yang baru, yang tidak biasa mereka temui. Jadi memang buku saya Surga di Mana ini agak nyeleneh gitu loh. Jadi dan saya mengundang untuk bedah buku itu 30 orang dan semuanya itu harus sudah membaca buku. Jadi saya kalau biasanya kan bedah buku itu diundang, nanti orang cuma mendengarkan, ada yang bicara. Kalau saya nggak mau, yang mau datang ikut daftar, nanti saya kirimi bukunya. 30 orang itu banyak sekali masukan yang bisa saya terima. Dan yang terakhir itu dari murid-muridnya Mas Teksa. Jadi saya itu sangat kaget sekali, ternyata anak-anak SMA itu gak kalah pendapatnya dengan sastrawan-sastrawan kita. Mas Teksa. Saya merasa salut sekali. Ternyata murid-murid SMA itu begitu luar biasa. Dan yang luar biasa lagi, saya kesulitan untuk mencari sekolah di Semarang atau justru yang banyak minta itu adalah dari Nusa Tenggara. Nusa Tenggara itu banyak, tapi saya nggak bisa kasih semua. Mabuk saya dengan ongkos kirimnya. Ongkos kirim 11 buku itu bisa sampai 400. Kalau 10 kan sudah 4 juta, wis bisa dibunyai tak buku meneh gitu loh. Jadi memang agak jadi buah simalakama. Tapi bagaimanapun juga itu akan tetap saya akan jadwalkan agar kegiatan sedekah budaya ini tetap bisa berjalan. Jadi Bengkel Sastra memang selalu mengadakan kegiatan sedekah budaya. Jadi kalau nanti Mas Ari mau mengadakan, monggo silahkan, nanti kita bisa bersama-sama. Mungkin juga dengan Rotary atau mungkin dengan nanti bisa dengan Balai Bahasa. Kalau dulu zamannya Pak siapa ya? Zamannya Pak Tirto itu kan Balai Bahasa itu kan sesuatu yang tidak kita kenal. Pak Tirto mau ketemu dengan yang namanya Pak Tirto aja kita nggak bisa. Saya sudah menulis surat beberapa kali nggak pernah. Itu sebelumnya Pak Tirto. Pak Tirto kita yang sering diundang itu bukan sebelumnya. Pak Padi ya itu Balai Bahasa. Sampai Bu Dini itu bilang, ini Semarang ini ada Balai Bahasa atau ada tuh Mbak di itu loh di Jalan Elang. Ono Balai Bahasa kok orang ngerti, koyonya orang aware terhadap penulis-penulis kita. Tapi yang sekarang sudah gila-gilaan. Balai Bahasa itu kegiatannya sudah gila-gilaan.
dia sudah masuk ke sekolah, makanya bengkel sastra sudah tidak mau lagi masuk sekolah itu karena sudah diropel semua oleh Balai Bahasa. Jadi saya bengkel sastra itu hanya melakukan sesuatu yang orang belum melakukan. Saya mau melakukan, tapi kalau sudah dilakukan, nggak usah, biar aja mereka yang melakukannya. Saya kira mungkin begitu Ibu dan Bapak sekalian, saya terpaksa mengakhiri karena terus terang saya itu sebetulnya harus ke rumah sakit lagi karena persiapan untuk operasi hari Senin. Jadi saya takutnya dokternya nanti salah pergi. Jadi saya akhirnya pulang nih malam Minggu, apalagi duduknya sudah duduk. Terima kasih sekali lagi Ibu dan Bapak sekalian, Mbak Esti dan Rotari, kemudian Mas Trianto, kemudian Mas Kiai Budi, kemudian Mas Ari dan semua dari sahabat dari Sekayu, dan kemudian ada Gus Lukmi di sini, ada Mas Adit, Mas Teksa, juga Mas Warjito, matur nuwun. Saya kira mungkin saya kembalikan kepada Mbak Cinta untuk ditutup. Ya, alhamdulillah acara kita mengenang NH Dini sepanjang jalan kenangan, sepanjang jalan Sekayu. Terima kasih pada hari ini, hari Sabtu 4 Maret 2023. Gimana? Oh iya, jangan mundur dulu karena ada foto bersama sebentar saja untuk mengenang kita di rumah ini. Terima kasih. Mohon maaf atas semua yang saya sampaikan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depan. Depan aja biar kelihatan rumahnya. Kursinya geser berarti ya? Ya, kursinya digeser dulu aja. Yuk, ya. Yo, yang tahu ya. Udah, ini 2-0. Dua kosong, Mas Prianto. Ibu aja, ibu aja. Ayo, Selaudan. Mbak, gini aja. Ya. Agak sini sedikit untuk belakang. Gue enggak ketok loh. Bang, betul Bang. Nah, gitu. Nah. Ibu hijau, ketutupan ibu hijau. Hijau. Batik. Bukan batik belakang jangan. Saya ngobrol. Yuk ya. Yuk. Siap, 1, 2, 3. Lihat sini. Tunggu. Jempol. Ya, RCTI oke. Literasi. Ini titipan. Sekali lagi literasi, titipan. Yuk, sit. Ya. Terima kasih.